Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan kegiatan penguatan literasi numerasi pada kurikulum Merdeka di sekolah lain, tepatnya di SD Negeri 2 Siompin, Kabupaten Aceh Singkil, tahun 2024. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita tentang Abu Nawas dan pedagang yang kikir. Kikir itu apa artinya? Kikir, pelit, bagus. Nah, Abu Nawas dan seorang yang kikir. Di suatu desa hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibunya. Dia tidak mempunyai anak. Kalau dalam matematika, kalau tidak ada itu berapa? Nol, bagus. Kalau seandainya angkanya tidak ada, berapa? Nol, bagus. Mereka hidup sangat miskin. Mereka pergi setiap hari mencari kayu di hutan untuk dijual dan dibeli beras. Terkadang mereka tidak cukup untuk hasil mereka dimakan satu hari tersebut. Kadang-kadang mereka hanya makan dengan garam saja, karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membeli ikan. Nah, si ibu pergi mencuci pakaian di tempat orang. Mereka hidup dengan sederhana, rumah mereka juga sangat sederhana. Dan satu lagi yang perlu diingat, di samping rumah mereka ada seorang orang kaya yang luar biasa kayanya. Sedangkan ini tadi, keluarga tadi, jangankan untuk makan tiga kali sehari, dua kali saja mereka hanya makan dengan garam. Pada suatu hari mereka pulang saat jam 11 siang. Saat jam 11 siang, mereka pulang. Istrinya tadi pulang mau makan pagi karena hanya 2 kali yang tersisa nasi untuk hari ini. Mereka pulang ke rumah. Di saat jam 11 itu, si orang kaya sedang memasak daging rusa. Memasak daging rusa. Mereka membayangkan, wah, nikmat sekali daging rusa. Jadi mereka makan saat mencium daging tersebut, sehingga nasi mereka habis. Biasanya hanya 3 suap, sekarang bertambu-tambu nasinya karena hanya mencium aromanya makanan orang kaya tersebut. Begitu juga besok dibilangnya sama istrinya, besok saat orang sebelah masak daging, kita makan. Biar kita hanya mencium aromanya saja, kita selera makannya. Oke, kata istrinya. Setiap hari begitu, jam 11 orang kaya itu masak daging, masak ikan, masak yang enak-enak, mereka pulang. Di situ mereka makan, sehingga mereka selera. Pada satu hari, orang kaya tahu, mengapa ya orang miskin ini, saat kami masak daging, mereka pulang terburu-buru ke rumahnya. Mereka mengintip. Ternyata, saat mereka pulang, di situ mereka makan saat orang kaya tadi masak daging. Si orang kaya mengintip dari jendela, karena jendelanya juga bolong-bolong. Oh, dia bayangkan, wah, enak kali daging di sebelah, enak kali daging sebelah. Sehingga si orang kaya tahu, ternyata mereka makan dari hasil aroma daging yang dimasak oleh orang kaya. Ini orang kaya ini tidak senang. Luar biasa orang ini. Orang ini sudah mencuri aroma masakan kami. Maka datanglah dia mengadu ke polisi. Diketoknya, halo Pak Polisi, saya mau mengadu. Saya mau mengadu ini, bahwasanya orang tetangga sebelah rumah saya setiap hari mencium aroma dan mencuri aroma makanan saya. Apa yang terjadi? Polisi bingung. Wah, ini nggak ada yang bisa diproses ini karena tidak berupa benda yang dicurinya. Tidak senang siapa tadi si orang kaya tadi, langsung dia melabrak orang yang miskin tadi. Kalian harus bayar 1 juta. Karena udah berapa lama kalian mencuri aroma makanan kami tadi. Kalau tidak, kalian nanti akan kami bunuh. Kata orang kaya tadi kepada orang miskin. Akhirnya setiap hari diancam oleh orang kaya
si orang miskin tadi pun selalu menangis setiap malam memikirkan nasib mereka. Saat mereka sedang menangis di daerah di bawah pohon, di hutan, datanglah Abu Nawas. Ditanya Abu Nawas, "Hai saudaraku, apa yang terjadi?" Lalu si orang miskin bercerita, "Hai Abu Nawas, kami didenda oleh orang kaya 1 juta karena kami sudah mencuri aroma makanan yang mereka masak." Si Abu Nawas berpikir bukan begini ya, begini ya. Oh iya, tenang saudara, tenang. Nanti akan saya bantu. Terus datanglah orang kaya tadi kembali menjumpai orang miskin. "Bagaimana orang miskin? Kapan kalian bayar utang kalian 1 juta tersebut?" Langsung ditemui oleh Abu Nawas orang kaya tersebut. "Tenang saja kau orang kaya. 2 hari lagi akan kami bayar utang kami tersebut." Ternyata apa yang terjadi? Si Abu Nawas tadi tidak menepati janji, tidak mau dia membayarnya. Maka dia membawa kasus ini ke mahkamah, syariat yang ada di desa tersebut. Kalau kita di desa itu di kantor kepala desa. Kepala desa diundang, kepala adat diundang, kepala dusun, kau dan lain diundang. Disidanglah orang tersebut. Besok pagi akan disidang. Tapi orang miskin tadi berkata, "Bagaimana hai Abu Nawas, uang kami tidak ada untuk membayar utang tersebut." Datang Abu Nawas bilang, "Tenang hai saudaraku, saya punya untuk membayar utang tersebut." Pas hari H atau hari yang ditentukan sudah tiba, ini sebelumnya tidak juga ditunda lagi karena ada sesuatu. Malam ini, besok sidang yang betul-betul sidang besok yang akan dilaksanakan besoknya. Malam ini si orang kaya berpoya-poya memotong 1 ekor kerbau. Membayangkan kalau zaman dulu 1 juta itu luar biasa banyaknya uangnya. 1 juta itu banyak kali uangnya. Dan harga kerbau dulu hanya 200.000. Kerbau besar itu 200.000. Dia akhirnya memotong kerbau, makan enak setia sampai subuh, menghidangkan buah-buahan yang enak, mendatangkan roti yang enak, mendatangkan buah-buahan yang enak, sehingga uangnya habis sekitar 3 juta. Uangnya habis, tidak ada tersisa lagi, karena dia akan membayarkan besok akan dapat uang dari si orang miskin tadi. Nah, pada hari yang ditentukan, maka sidang pun dilanjutkan. Terus ada penuntut umum bilang, "Hai, anak bapak," katanya, "anak bapak ini ini sudah mencuri aroma makanan kami. Kami menuntut dia sebanyak 1 juta." Apa yang dibilang si Abu Nawas? Tenang, akan kami bayar. Gembiralah si orang kaya tersebut. "Kami akan mendapatkan 1 juta hari ini. Kami akan mendapatkan 1 juta secara cuma-cuma." Oke lah. Terus apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Abu Nawas datang membawa itu piring yang besar terbuat dari kaleng. Kalau bahasa kita apa namanya? Kalau piring besar terbuat dari kaleng? Talam, bagus. Iya, membawa talam. Datang si Abu Nawas tadi bilang, uang receh ini jumlahnya 100.000. Saya tidak menuntut 100.000, tapi yang saya tuntut 1 juta. Gak apa-apa, kami bayar 2 juta pun tidak apa-apa. Makin senang ini orang kaya pikir tadi. Makin senang dia. Wah, kami mau dapat 2 juta. Oke, kita mulai, kata Abu Nawas. Akhirnya talam yang besar tadi ditaruh di bawah. Datang Abu Nawas, dituangkannya uang tadi dari atas. Kan bunyi kerenjing, kan berbunyi. Nah, 100.000. Orang tuh bingung semua. Kok 100.000? Itu 100.000. Dikumpulkannya lagi dalam tempat, dituangkannya lagi. Berbunyi kerenjing karena
karena uang logam tadi dengan jumpa dengan logam akan berbunyi kerincing-kerincing, artinya 200 katanya. Dikumpulkannya dibuang lagi, kerincing-kerincing 300, 400, 500 sampai 20 kali. 20 kali kalau 100 ribu kali 100 ribu berapa? 2 juta. Nah, itulah yang kami bayar. Apa yang kami bayar? Kami tidak mendapatkan uang, kata si orang kaya tadi. Nah, saya bertanya sama kalian, kata si Abu Nawas, yang dicuri orang ini tadi, orang saudara saya ini apa? Yang dicurinya adalah aroma makanan. Dan kami bayar juga dengan bunyi kencing-kencing uang. Kan lunas. Akhirnya apa yang terjadi? Si orang kaya tadi pingsan karena tidak mendapatkan uang. Dia berharap dapat uang. Ternyata dia berpikir dapat uang. Ternyata uangnya habis. Sebelum itu udah berpoya-poya, makan enak, mengundang orang satu kampung untuk menyambut kemenangannya mendapatkan uang 1 juta. Nah, jadi inti dari cerita tersebut, jangan terlalu bersukaria kita sebelum kita mendapatkan hasil. Harus dari usaha kita sendiri. Demikian penguatan literasi dan numerasi di SD Negeri 2 Siompin, Kabupaten Aceh Singkil. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.